Kisah ini dimulai pada tahun 1997 di Chambal, Madhya Pradesh, India. Daerah ini sangat terkenal sebagai tempat para penjahat kriminal, bandit, koruptor, dan lain sebagainya. Bilgon adalah salah satu desa di Chambal. Kala itu terlihat Manoj Kumar Sarma, seorang siswa kelas 12 yang sedang membuat contekan untuk ujian akhir sekolahnya. Ia harap bisa lulus tahun ini dan bekerja menjadi OB untuk membantu perekonomian keluarganya. Perbuatannya yang ingin curang tentu tak berasal dari didikan ayahnya ya. Ranvir, seorang sekretaris dinas pertanian yang terkenal jujur dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Meskipun Manoj berasal dari keluarga miskin, tinggal di pemukiman kumuh tak membuat Ranvir berputus asa melawan para koruptor di tempatnya bekerja. Itu terbukti ketika Ranvir dipanggil atasannya untuk menandatangani surat penjualan bibit pertanian. Namun ayah Manoj menolak ikut terlibat dalam korupsi itu. Hal itu membuat Ranvir marah besar dan melempar sendal ke wajah atasannya. Hingga esok harinya surat diskors Ranvir diantar ke rumah. Ibu Ranvir merespon dengan merobek kertas tersebut. Nenek Manoj itu kesal lantaran suaminya telah mengorbankan nyawanya untuk kemerdekaan bangsa ini, dan kini giliran pejabat korup yang seenaknya memberhentikan anaknya dari pekerjaan. Akhirnya petugas pun diusir dengan senjata api yang merupakan senjata peninggalan kakek Manoj. Namun ayah Manoj tetap berpegang teguh pada prinsip hidupnya yang pantang menyerah. Olehnya sang ayah pun memutuskan untuk pergi melaporkan nasibnya ke pengadilan tinggi untuk menggugat surat skorsing yang diberikan atasannya itu. Semua orang mendukung keputusan tersebut selain ibu Manoj. Ia mencemaskan kepergian suaminya sebab jika Ranvir pergi maka ia akan kewalahan mengurus anggota keluarga mereka. Ibu berkata, keadilan tidak diperuntukkan kepada orang miskin seperti kita. Namun Manoj berusaha menenangkan ibunya. Ia berjanji setelah lulus nanti ia akan segera bekerja menghasilkan uang untuk ibunya. Keesokan harinya ujian akhir pun dilakukan. Setiap tahunnya ketika ujian akhir, para guru sekolah Manoj dibebaskan untuk menyontek jawaban. Para murid dan guru dengan senang hati melakukannya. Tapi kali ini guru tiba-tiba melarang Manoj dan teman-temannya menyontek di buku catatan. Sebab guru sendirilah yang akan menuliskan kunci jawabannya di papan tulis agar semua murid dapat lulus 100%. Tanpa diduga, seorang inspektur baru kepolisian baru saja ditugaskan di sektor Chambal bernama Dushan memergoki ruangan kelas ujian. ISP Dushan heran dengan kecurangan ujian yang sedang terjadi saat itu. Kepala sekolah pun angkat bicara soal situasi khusus yang menjadi tradisi di sekolah mereka. Kepala sekolah cukup percaya diri di hadapan Dushan sebab ia menganggap polisi tidak ada apa-apanya dibanding pemilik sekolah, yakni seorang MLA alias wali kota tersebut. MLA ingin bicara dengan ISP Dushan melalui telepon, namun Dushan menutupnya. Lalu kepala sekolah pun memberinya peringatan agar dia tak berlebihan dalam bersikap di wilayah ini. Untuk menenangkan Dushan, kepala sekolah pun menyuapnya terang-terangan. Namun sikap Dushan sungguh sangat berbeda dengan inspektur kepolisian sebelumnya yang terkenal korup. Uang itu malah dijadikan barang bukti oleh ISP Dushan. Kepala sekolah akhirnya diseret ke kantor polisi. Akibat kejadian ini, semua siswa kelas 12 dinyatakan tak lulus dalam ujian akhir termasuk Manoj. Di sisi lain, Ranvir, ayah Manoj, telah siap-siap akan pergi ke pengadilan mengusut tuntas kasus korupsi di lingkungan pemerintahan. Istrinya sangat berat hati ditinggal dengan beban ekonomi dan 3 anak serta mertuanya. Akan tetapi Ranvir keras kepala, semua itu demi memperoleh keadilan. Hari itu Manoj dan kakaknya Kamales telah mendapat pekerjaan sebagai supir. Mereka pun memberitahu kabar bahagia itu kepada ibunya. Ibu tak lagi khawatir tentang masalah ekonomi. Meski disayangkan, Manoj dan kakaknya tidak sempat bertemu sang ayah sebelum ia pergi. Esok harinya Manoj dan Kamales kembali mencari cuan dari pekerjaannya sebagai supir beca. Di tengah jalan beca keliling yang digunakannya malah dicegat karena dianggap menyaingi transportasi bus milik seorang MLA. Akibatnya para penumpang dipaksa turun. Pertikaian pun terjadi. Kamales tak terima langsung memukul anak buah MLA itu.
Tindakan Kamales berbuntut panjang. Kamales dan Manoj akhirnya ditangkap polisi. Mereka diseret ke dalam penjara dan disiksa. Rupanya polisi ini telah bekerja sama dengan MLA tersebut untuk menjebak Manoj dan kakaknya. Ayah mereka pun disebut-sebut. Hal itu membuat Manoj tak terima dan memberontak di kantor polisi, mengancam untuk menembak polisi jika berani menghina ayahnya lagi. Polisi menantang Manoj untuk membuktikannya. Jika ia kembali tanpa senjata, maka kakaknya yang akan menjadi korban malam itu juga. Tanpa pikir panjang, Manoj berlari menyelamatkan kakaknya. Namun ia datang ke rumah ISP Dushan yang berada tak jauh dari kantor polisi. Manoj menerobos masuk ke dalam rumah dinas itu. Penjaga berusaha menghentikannya. Keributan membuat Dushan terbangun. Manoj mendesak Dushan agar datang ke kantor polisi menyelamatkan kakaknya. Jika ia tak segera datang malam ini juga, kakak Manoj akan dibunuh oleh polisi yang berada di sana. Meskipun awalnya Dushan menolak demi membuktikan kejadian yang sebenarnya, Dushan pun akhirnya luluh. Sesampainya di kantor polisi, mereka pun syok melihat atasannya datang selarut ini. Akhirnya Kamales dibebaskan. Setelah membebaskan Kamales, ISP Dushan mengantar mereka pulang ke rumahnya. Sepanjang jalan, Manoj menatap wajah ISP Dushan dengan penuh rasa kagum dan bangga karena Dushan telah menyadarkan dirinya bahwa masih ada polisi yang jujur dan dermawan seperti itu. Tatapan Manoj tak teralihkan hingga ia tak peduli lagi dengan mobilnya yang masih tertinggal di kantor polisi. Karena satu-satunya di pikiran Manoj hanyalah bagaimana bisa menjadi seperti ISP Dushan. Manoj akan melakukan apa saja untuk mengikuti jejaknya sebagai seorang polisi. Dushan lalu memberi satu saran kepada Manoj, yaitu Manoj tak boleh berbuat curang dalam hal apapun. Ucapan ISP Dushan sangat mempengaruhi Manoj. Terbukti pada ujian akhir berikutnya, semua siswa sibuk menarik contekan, kecuali Manoj. Ia begitu fokus mengerjakan soal ujian tanpa membawa contekan. Bahkan Manoj belajar sekeras mungkin untuk mengejar gelar sarjananya. Sementara ibu telah menjual beberapa hewan ternaknya untuk memenuhi kebutuhan hidup di rumahnya. Mengingat ayah Manoj, Ranveer masih berada di kota Delhi untuk memperjuangkan keadilan. Setelah meraih gelar BA, Bachelor of Art, Manoj berkeinginan menjadi seorang polisi berpangkat DSP seperti Dushan. Hari itu nenek memberinya kejutan berupa uang simpanan selama ini untuk Manoj meraih cita-citanya. Manoj terharu saat nenek berkata, kakekmu pasti akan bangga jika kamu berseragam polisi. Jadi Manoj, jangan kembali sebelum kau menjadi seorang polisi. Beberapa hari kemudian Manoj memutuskan untuk merantau ke kota demi mengejar cita-citanya. Sebab bulan itu akan segera berlangsung seleksi masuk kepolisian di kota Gwalior. Karena untuk lolos menjadi seorang DSP seperti ISP Dushan, Manoj harus melewati beberapa seleksi yang ketat. Hari itu ia diantar oleh ibu, kakak, juga adiknya. Sepanjang jalan di atas bus, Manoj tertidur pulas. Tanpa disadari, Manoj pun telah tiba di Gwalior. Namun dia syok ketika ia mencari tasnya telah hilang. Informasi dari kernet bus, tas berwarna merah miliknya telah dibawa oleh seorang ibu-ibu yang duduk di samping Manoj. Ia menjadi frustasi, sebab di dalam tas tersebut penunjang hidupnya selama perantauan telah hilang. Manoj bingung, tak tahu lagi harus berbuat apa. Tidak ada sepersen pun uang di kantongnya. Semua barang dan uang pemberian sang nenek telah lenyap. Manoj pun terpaksa menahan lapar dan gengsinya. Belum lagi Manoj baru mendapat informasi bahwa pemerintah bagian Gwalior tidak lagi melakukan rekrutmen polisi. Mendengar itu hati Manoj semakin tak karuan. Ia pun terlunta-lunta di kota ini. Meskipun kelaparan, tapi Manoj tak mungkin kembali ke desa. Keesokan harinya Manoj sudah tak sanggup lagi menahan rasa laparnya. Ia pun terpaksa meminta makanan kepada pemilik warung. Ia berkata akan mengganti sepiring makanan dengan jasanya membantu pekerjaan di warung ini. Pemilik warung dan ikhlas memberinya makanan secara cuma-cuma. Manoj pun diberikan sepiring makanan. Rasa lapar itu membuat Manoj melahap makanan kurang dari 2 menit. Saat itu, seorang pemuda berada di depannya, dibuatnya tercengang. Pria itu bernama Pandey.
Kebetulan Pandey juga ingin mengikuti tes masuk kepolisian dan ia baru tahu bahwa tes masuk kepolisian di kota ini sudah ditiadakan. Manoj selalu bertanya tentang rencana Pandey selanjutnya. Pandey berkata, ia akan masuk tes kepolisian di New Delhi. Di sana akan diadakan tes kepolisian UPSC. Jika mereka lolos tes tersebut, maka jabatan di kepolisian nantinya akan lebih tinggi dari DSP. Manoj baru tahu informasi itu. Ini bisa menjadi solusi bagi mimpi Manoj. Selanjutnya Manoj meminta agar Pandey membawa dirinya ke New Delhi sebab ia tidak punya uang sama sekali. Manoj mengaku ia tidak mungkin kembali ke kampung dengan tangan kosong, apalagi tasnya telah dirampok. Karena kasihan, Pandey membawa Manoj ke New Delhi. Setelah tiba di Delhi, mereka langsung bergabung dengan kelompok belajar Gauri untuk mempersiapkan ujian. Gauri telah memiliki murid yang banyak. Tentu senang hati berbagi pengalamannya. Bagi Gauri, ujian UPSC sama seperti bermain ular tangga. Terdapat 3 kali tes tertulis dan terakhir tes wawancara. Jika gagal dalam wawancara, maka mereka harus mengulang lagi dari awal. Diketahui Gauri sendiri merupakan perantau dari kelas bawah yang telah mengikuti seleksi UPSC sebanyak 12 kali. Dan tahun ini adalah kesempatan terakhir baginya. Ia telah sampai di tahap wawancara dan hasilnya akan diumumkan dalam waktu dekat ini. Tiba-tiba Manoj menyampaikan masalah pribadinya pada Gauri, yakni terkendala dana. Namun, tak menjadi soal bagi Gauri, ia akan membantu Manoj mendapat pekerjaan. Hari itu juga Manoj diterima bekerja sebagai OB di sebuah perpustakaan. Yang sangat senang. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Manoj kembali ke kosan Pandey. Di sana Pandey curhat bahwa semua ini adalah keinginan orang tuanya sehingga Pandey terpaksa ikut seleksi UPSC. Pandey mengaku bahwa menjadi pejabat ia bisa menghasilkan banyak uang. Meskipun sebelumnya cita-cita Pandey adalah menjadi seorang jurnalis. Seminggu kemudian pengumuman tes wawancara Gauri telah keluar dan hasilnya Gauri harus membuatnya termenung panjang sebab kini ia kembali gagal dalam tes di kesempatan terakhirnya. Dari nasib itu, Gauri memutuskan untuk membuka kedai kopi yang tak jauh dari kosannya, agar ia bisa memberi bimbingan gratis kepada yang membutuhkan. Gauri ingin agar orang lain tak menemui kegagalan seperti dirinya. Tak lama setelah itu, Manoj dan lainnya mengikuti tes UPSC, dan sayangnya dalam tes pertama, Manoj gagal. Kenyataan itu membuat Manoj sedih. Gauri memberikannya semangat karena Manoj masih memiliki 3 kali kesempatan untuk mengikuti ujian UPSC. Hal itu membuat Manoj bangkit. Ia bekerja sambil belajar di perpustakaan setiap hari. Ia juga selalu meluangkan waktu belajar di saat bekerja. Tak hanya itu, Manoj juga membantu Gauri di kedai kopinya. Dan saat itulah ia bertemu dengan seorang petugas IPS bernama Mohan. Saat ujian UPSC, Mohan lulus dengan cara otodidak. Di sana Mohan pun sharing pengalamannya. Masuk di tahun kedua, Manoj berhasil lulus seleksi tahap pertama. Manoj sangat bahagia. Ia segera meminjam ponsel Pandey untuk mengabarkan itu pada ibunya di kampung. Meski saat itu Pandey harus gagal, Gauri turut berbahagia atas kemenangan Manoj. Saat itu ia menyarankan Manoj untuk mengikuti bimbel khusus, ujian tahap 2. Olehnya Manoj pergi mencari tempat bimbel yang cocok dengan isi kantongnya. Ia mendatangi tempat pelatihan yang cukup terkenal. Namun uang Manoj tak cukup untuk membayar biaya. Manoj memohon agar diizinkan menyicil biaya itu. Bahkan ia menawarkan diri bekerja di tempat pelatihan ini agar bisa membayar sisanya. Akhirnya Manoj diterima. Hari itu langsung ia diminta untuk membantu pegawai memajang foto-foto alumninya. Tak sengaja, Manoj menemukan foto Mohan yang akan mereka pajang. Manoj tak terima, ia langsung memprotes tindakan klaim yang dilakukan pihak kantor. Manoj berkata, "Saya mengenal Mohan. Dia menjadi nomor 1 dalam ujian bukan karena tempat pelatihan ini, karena Mohan belajar secara otodidak." Kejujuran Manoj itu mengundang amarah pimpinan pusat pelatihan. Akibatnya ia harus kehilangan 1 orang calon pendaftar. Srada yang ditemani ayahnya seketika membatalkan niatnya belajar di tempat tersebut. Demikian juga Manoj, ia meminta kembali uang yang sebelumnya ia berikan. Dari momen itu, Manoj dan Srada berkenalan.
Srada sangat kagum setelah mengetahui bahwa Manoj telah lulus di tahap pertama dengan belajar otodidak. Beberapa hari kemudian Srada mendatangi Manoj di perpustakaan tempatnya bekerja. Tak sengaja Srada melihat Manoj sedang memegang buku engineering. Ia pun berpikir bahwa Manoj adalah lulusan engineering. Hal itu membuat Srada jatuh hati pada Manoj. Manoj hanya terdiam. Meskipun Manoj tak menyembunyikan identitasnya yang hanya menjadi OB di perpustakaan ini. Srada tak memandang rendah pekerjaan yang dilakoninya. Sejak hari itu mereka berdua jadi sering bertemu, bahkan mendaftar di lembaga pelatihan UPSC yang sama. Namun momen bahagia itu tidak berlangsung lama, sebab masalah kembali datang di tempat Manoj bekerja. Manoj dituding telah menggelapkan uang hasil jualan kertas bekas di perpustakaan. Namun Manoj tak terima saat bosnya mencapnya sebagai penipu dan anak pencuri. Ia marah besar dan berhenti bekerja di perpustakaan. Demi bertahan hidup, Manoj mencari pekerjaan lain. Ia bekerja di sebuah pabrik tepung dengan ruangan yang sangat sempit. Pandey yang datang melihat kondisinya seketika terkejut. Pandey memarahi Manoj. Ia tak habis pikir, Manoj akan mempersiapkan ujian selanjutnya di tempat seperti ini. Namun Manoj tersenyum bahagia atas perhatian Pandey kepadanya. Manoj memperlihatkan bahwa tempat ini bukan hanya tempat bekerja, tapi di sana dia juga bisa tinggal dan belajar. Manoj hanya ingin fokus belajar dan bekerja. Dia tidak ingin perhatiannya teralihkan oleh apapun termasuk wanita. Setelah seminggu, tes UPSC tahap 2 dilaksanakan. Lihat Manoj sangat antusias mengisi lembar jawaban. Kini ia sangat yakin akan lulus. Namun sialnya Manoj tak menyadari bahwa ia keliru mengisi jawaban bahasa Inggris. Pernyataan tentang turis salah dibaca oleh Manoj mengira terorisme. Saat itu Manoj kembali down. Ia bisa memastikan bahwa dirinya tak lulus sebelum pengumuman itu tiba. Kegagalan itu membuat Manoj pergi dari Delhi. Hari itu ia benar-benar galau. Ia memutuskan untuk pergi menemui Srada di desanya. Sayangnya saat itu Srada tak berada di rumahnya. Ia hanya disambut oleh penjaga rumah. Lewat telepon, Manoj menyampaikan hasil tes ujian UPSC-nya. Kabar itu membuat Srada cukup kesal. Lantaran Manoj harusnya belajar dan mempersiapkan diri untuk ujian selanjutnya, bukan malah menemui dirinya. Meskipun saat itu Manoj datang untuk mengungkapkan perasaannya bahwa Manoj sangat mencintai Srada. Ia sangat yakin bahwa Srada juga punya perasaan yang sama. Manoj berkata, "Jika kamu juga mengucapkan I love you, saya akan menjungkir balikan dunia ini untukmu." Tapi Srada tak merespon apapun. Ia hanya menitip pesan kepada penjaga untuk menyuruh Manoj segera kembali ke Delhi. Saat itu Manoj patah hati karena perasaannya tak terbalas. Akhirnya Manoj tak punya pilihan lain. Daripada kembali ke Delhi, lebih baik ia kembali ke rumahnya. Manoj disambut oleh adiknya karena ayahnya belum kembali, sedangkan ibunya sedang mengembala sapi. Sementara Kamales merantau sebagai buruh. Kabar selanjutnya yang paling mengejutkan tentang nenek mereka. Adiknya hanya terdiam sebab nenek mereka telah meninggal dunia. Manoj marah karena tak diberitahu informasi itu. Setelah ibunya datang, ternyata kabar itu juga dirahasiakan dari ayah Manoj. Sebab itu adalah amanah dari nenek yang tak ingin mengganggu konsentrasi Manoj dan ayahnya. Nenek yakin Manoj akan kembali ke rumah dengan seragam polisi. Sepanjang malam Manoj termenung. Meskipun kehidupan ekonomi keluarganya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya, ibu hanya berharap Manoj benar-benar mengenakan seragam polisi setelah ia kembali nanti. Malam itu pun Manoj menangis sejadi-jadinya di hadapan ibunya, karena kegagalan dalam hidupnya tak bisa membanggakan orang tuanya. Meskipun Manoj merahasiakan kepedihan hidupnya di rantauan, tapi ibu bisa merasakannya. Ibu meminta Manoj tetap kuat menghadapi rintangan hidup. Mereka pun sama-sama meluapkan beban di hatinya. Manoj sadar, ia tak boleh berdiam diri dan pasrah begitu saja. Dengan begitu Manoj pun kembali ke Delhi. Demi keluarga, Manoj berjanji akan bekerja lebih keras setiap hari dan belajar lebih giat. Sebagian gajinya dikirim untuk membantu ekonomi keluarganya. Dan setelah itu di tempat penggilingannya, Manoj kembali didatangi oleh seseorang. Ia adalah Ranveer, ayahnya.
Manoj memeluk ayah. Tapi saat itu Ranveer malah mengajak Manoj kembali ke kampung halamannya. Ia sangat sedih melihat kondisi anaknya yang demikian. Ia berjanji untuk selalu mendengar perkataan ibu Manoj. Ranveer menyesal. Ia berkata ketika ia pulang ia akan bersujud di kaki atasannya dan meminta kembali bekerja hingga mereka bisa menghasilkan banyak uang. Tak ada lagi kompromi bagi Ranveer untuk berlaku adil, karena ia sudah kecewa dengan kejujuran. Akan tetapi Manoj sedih lantaran ayahnya semudah itu menyerah dalam berjuang. Ia lalu mengingatkan prinsip yang selalu ditanamkan ayah kepadanya. Kita adalah orang yang tidak mudah dikalahkan dan tidak akan menerima kekalahan. Ia berjanji akan menanggung biaya dan kebutuhan keluarganya. काल के कपाल पर लिखता मिटाता. Setelah kepergian sang ayah, Manoj bekerja lebih keras lagi demi menghasilkan banyak uang. Manoj bekerja selama 15 jam, belajar 6 jam, dan tidur hanya 3 jam. Belum lagi Manoj harus mengikuti latihan UPSC. Beberapa hari kemudian, Srada tiba-tiba datang ke tempat pelatihan. Ia datang untuk menemui Manoj, meminta maaf karena telah berbuat kasar terhadapnya. Manoj berkata, saat ini memang belum waktunya memikirkan soal asmara. Ia hanya ingin fokus belajar dan bekerja. Srada sedih, ia merasa Manoj tak ingin bersamanya lagi. Tapi Srada akan selalu mensupport demi kebaikan Manoj. Thank you. Meskipun Manoj telah menghindarinya dan fokus belajar, usaha Manoj pada tahun ketiga membuahkan hasil. Manoj tak pergi melihat hasil pengumumannya karena sibuk bekerja menggiling tepung. Di saat yang sama, Srada menghampiri Manoj di tempat penggilingan. Srada terkejut melihat kondisinya. Ia baru tahu bahwa Manoj tinggal dan belajar di tempat kumuh seperti ini. Saat itu Manoj mulai sadar bahwa dunianya dengan dunia Srada sangatlah berbeda. Ia merasa minder untuk dekat dengan wanita kaya seperti Srada. Hal itu membuat Srada sangat sedih. Beberapa minggu kemudian, tes tahap ketiga pun dilaksanakan, tapi Manoj kembali gagal. Usaha ketiganya kandas. Srada selalu berada di samping Manoj untuk memberinya semangat. Di saat yang sama, Pandey sedang mabuk. Saat itu, ia sangat kesal melihat kemesraan Manoj dan Srada. Pandey lalu berkata, Manoj gagal dalam ujian UPSC ketiga kalinya, karena fokusnya teralihkan oleh wanita. Ia meminta agar Manoj sadar siapa dirinya yang tidak sebanding dengan Srada. Seperti kebanyakan wanita, ia akan meninggalkan pria ketika ia gagal dalam hidupnya. Tidak ada wanita yang ingin bertahan dengan seorang pecundang. Mendengar itu, Srada sakit hati, lalu pergi meninggalkan mereka. Manoj mengejarnya. Lalu Srada kembali meyakinkan Manoj bahwa dia benar-benar mencintainya. Ia harap tahun ini Manoj tidak boleh gagal lagi, karena ini adalah kesempatan terakhir Manoj untuk bisa mengikuti ujian UPSC. Ia akan menagih ucapan Manoj sebelumnya yang berkata, saya akan menjungkir balikan dunia ini hanya untukmu. Dan kali ini Srada meyakinkan Manoj bahwa ia juga mencintainya. Mendengar ucapan itu, Manoj berlari sekencang mungkin. Pergi ke rumah Mohan yang sudah menjadi petugas IPS. Di rumah itu, Manoj mendesak Mohan agar memberikan tips bagaimana bisa lulus di tahap pertama hingga tes wawancara. Untung saja Mohan siap membantunya. Mohan memberikan trik jika ingin lulus di tahap pertama, maka Manoj harus pandai menulis sebanyak 200 kata dalam waktu 9 menit begitu singkat. Dan disitulah yang menjadi kelemahan Manoj. Meskipun ia sangat percaya diri, berkata bahwa itu adalah hal yang mudah baginya, namun setelah dibuktikan rupanya Mohan mendapati tidak sesuai dengan ucapan Manoj. Sebab menulis esai tentang dirinya saja ia hanya mampu menulis kurang dari 90 kata. Apalagi menulis permasalahan tentang negara yang begitu kompleks. Ucapan itu seketika menampar Manoj. Ia pun hanya terdiam dan tak tahu harus berbuat apa lagi. Dia kembali membantu Gauri di kedai kopinya. Dari kejadian malam ini, Gauri juga kembali memarahi Manoj. Ia tidak membiarkan Manoj keras kepala seperti itu. Ia tak akan membiarkan Manoj bekerja lagi di penggilingan tepung.
karena Manoj harus fokus belajar mempersiapkan ujian UPSC selanjutnya. Masalah biaya hidup akan ditanggung Gauri, bahkan uang untuk keluarga di kampung akan dikirimkan oleh Gauri. Manoj tak boleh egois, sebab ini bukan hanya pertarunganmu, ini adalah perjuangan kita. Perjuangan orang-orang miskin. Jika kamu berhasil maka kita semua juga berhasil, ucap Gauri. Manoj tak mau menerimanya, tapi Gauri tetap memaksanya. Ia meminta Manoj mengganti semuanya ketika ia telah mendapat gaji pertamanya sebagai IPS. Akhirnya Manoj pun luluh. Dan untuk pertama kalinya Manoj memiliki kamar pribadi dan meja belajar. Serada datang menemuinya. Ia sangat bahagia. Saat itu Serada memberikan stopwatch kepada Manoj untuk mengatur waktu belajarnya. Kini sepanjang waktu pekerjaan Manoj hanya belajar. Jika lapar ia tinggal makan. Semua telah difasilitasi oleh Gauri. Meskipun beberapa hari kemudian Serada memutuskan untuk kembali ke kotanya mengikuti ujian pegawai negeri. Ia meminta Manoj untuk tetap semangat belajar. Hari demi hari telah berlalu. Hingga Manoj mendapat kabar melalui telepon bahwa Serada telah berhasil lulus ujian menjadi pegawai wakil kolektor di kotanya. Keberhasilan Serada semakin membuat Manoj bersemangat lulus UPSC. Setelah menyelesaikan ujian, ia kembali lulus tahap pertama dan juga ujian utama di tahap ketiga. Pada saat ujian selesai, terlihat Pandey yang sedang menelpon ayahnya. Ia memberitahu ayahnya bahwa ia gagal lagi kali ini. Ayahnya marah dan berkata, "Kau tak berguna dan menghabiskan uangku saja." Pandey minta maaf. Ia pun berkata, "Sungguh ayah, aku telah mencoba yang terbaik." Tiba-tiba Manoj pun datang dengan raut wajah bahagia dan ingin meminjam telepon milik Pandey untuk menelpon Serada. Melihat itu Pandey terdiam dan bertanya, "Apakah kau lulus?" Dan ya, Manoj berkata sambil memeluk Pandey. Lalu Pandey menjawab, "Kau ingin menelpon Serada bukan? Tidak bisakah kau bertanya tentangku lebih dulu? Aku lulus atau tidak? Kau tahu aku gagal. Haha, tapi kau tak peduli kan? Apakah kau tak ingat aku yang membawamu ke Delhi? Aku memberimu tempat tinggal, makanan, pakaian, bahkan aku mengajarimu semua hal yang tak kau ketahui. Harusnya kau berterima kasih padaku, tapi apa? Kau bahkan tak bertanya tentangku. Yang kau pikirkan hanyalah Serada. Dan asal kau tahu, aku membeli ponsel bukan untuk kalian berdua. Aku bahkan berharap pacarmu mati saja." Mendengar itu, Manoj tak terima dan berkata, "Kau tak boleh menghina Serada seperti itu. Jika kau berani temui ayahmu secara langsung." Manoj pergi ke telepon umum dan menelpon ibunya. Manoj memberitahu ibu bahwa ia berhasil lulus dalam ujian utama ketiganya. Mendengar itu, ibu sangat bahagia. Setelah itu, ia pun menelpon Serada. Namun yang mengangkat telepon tersebut adalah ibu Serada. Ibu Serada berkata, "Serada sedang tak di rumah." Mendengar itu, Manoj pun bersedih dan menjawab, "Katakan pada Serada, aku akan menunggunya menghubungiku." Namun ternyata saat itu, Serada sebenarnya ada. Namun ia meminta ibunya berbohong pada Manoj. Meski begitu, malamnya Serada kembali menelpon Manoj yang sedang termenung. Serada mengucapkan selamat dan berkata ia tak dapat menemani Manoj ke wawancaranya besok karena seorang telah menelpon ayahnya dan memfitnahnya. Orang itu berkata bahwa aku tidur denganmu pada saat di Delhi dan sekarang ayahku marah padaku. Manoj pun menjawab, ia akan menjelaskan semuanya pada ayah Serada agar ia percaya. Namun Serada menolak dan berkata, "Tak perlu. Kau fokus saja untuk wawancaramu besok. Kau harus semangat, oke?" Setelah itu tak lama kemudian polisi kembali menelpon dan meminta Manoj segera ke kantor polisi karena temannya mengalami masalah besar. Mendengar itu Manoj panik dan berlari menuju kantor polisi. Sesampainya di sana, Pandey langsung berkata pada polisi bahwa itu temanku. Polisi pun menjelaskan pada Manoj apa yang terjadi pada Pandey, di mana Manoj dalam keadaan mabuk menelpon dan berkata kasar di depan umum. Bahkan Manoj juga menghancurkan properti umum, namun Pandey membantah tuduhan tersebut.
Dan ya, dengan kepintaran Manoj, ia mampu membalikkan keadaan dan memojokkan polisi tersebut dengan berkata, penangkapan tanpa surat perintah adalah perbuatan ilegal. Akhirnya Pandey pun dibebaskan. Pandey merasa senang, ia memuji kehebatan Manoj dan berterima kasih pada Manoj. Tapi Manoj malah meminta ponsel Pandey karena ia mencurigai Pandey. Dan ternyata pada saat ia melihat ponselnya itu, terlihat log panggilan Ayah Srada. Kecurigaannya terjawab sudah. Yang menelpon Ayah Srada tak lain adalah Pandey. Pandey pun minta maaf pada Manoj. Tapi Manoj kadung kecewa dan pergi meninggalkan Pandey. Sementara di rumah Srada, ibu protes. Harusnya Srada tak berkata jujur pada Manoj soal kabar miring itu. Takutnya hal itu mempengaruhi mental Manoj yang sebentar lagi akan melakukan wawancara. Namun Srada menimpali. Ia kesal lantaran ayah lebih percaya orang asing dibanding dengan putrinya sendiri. Sama halnya seperti hubungan ayah dan ibu yang saling mensupport satu sama lain. Srada juga ingin ada di sisi Manoj. Apalagi besok adalah hari penting bagi lelaki yang ia cintai. Mendengar itu akhirnya ayah pun luluh dan mengizinkannya kembali ke Delhi. Singkat cerita, hari paling menegangkan pun tiba. Manoj akan melakukan tes wawancara. Hari itu tiba-tiba Srada, seorang wakil kolektor datang dengan pakaian dinasnya. Itu semakin membuat Manoj terpukau dengan Srada, yang sengaja datang dari Delhi untuk menemani detik-detik paling penting dalam hidup Manoj. Ia membawa Manoj untuk mempermak penampilannya. Rambut Manoj dicukur agar kelihatan rapi. Dan sebelum pergi ke tempat wawancara, mereka menyempatkan menemui Pandey, sahabat yang selama ini menemaninya. Pandey yang melihat Manoj dan Srada terdiam. Ia tak menyangka mereka berdua akan datang untuk mengungkapkan terima kasih telah membantunya selama ini. Jika bukan karena Pandey, Manoj tak mungkin berada di titik ini. Pandey lalu minta Manoj untuk duduk, namun Manoj menolak karena ia tak bisa lama-lama dan harus wawancara. Mendengar itu Pandey merasa terharu karena Manoj datang menemuinya sebelum ia wawancara. Pandey sangat senang dan memeluknya. Ia mendoakan semoga kau sukses teman. Pandey juga minta maaf pada Srada untuk hal konyol yang ia lakukan terhadap ayahnya. Dan ya, Srada pun memaafkannya. Dan selanjutnya Manoj dan Srada pergi ke tempat tes. Dalam perjalanan terlihat Manoj benar-benar gugup. Saat itu Srada memberikan surat kepada Manoj yang harus ia buka saat Manoj sendirian. Di lokasi tes wawancara, Manoj semakin gelisah. Situasi yang tegang, terlebih melihat semua peserta memasang wajah yang amat serius. Satu-satunya kekurangan Manoj dibanding peserta yang lain adalah riwayat Manoj yang pernah gagal lulus ujian kelas 12. Ia dinasihati penjaga untuk merahasiakan kekurangannya itu agar ia bisa lolos seleksi. Dan tibalah saat giliran Manoj masuk ke dalam ruangan wawancara yang dipimpin oleh Dr. Mehta. Riwayat pendidikan Manoj menjadi sorotan dalam wawancara itu. Dr. Mehta mempertanyakan soal kegagalannya dalam ujian akhir saat SMA. Manoj seketika bingung harus memulai dari mana menjelaskannya. Akhirnya ia menjawab dengan sederhana dan tentunya dengan kejujuran. Ia mengaku semua siswa angkatannya menyontek dan didapati oleh petugas DSP. Akibatnya semua siswa tak diluluskan. Jawaban Manoj seketika membuat para penguji pun terkejut. Akhirnya ia diminta untuk menunggu di luar ruangan. Saat itu, Manoj berasumsi bahwa usahanya kali ini akan berujung sia-sia sembari menunggu panggilan. Manoj pun teringat sebuah surat yang diberikan Srada untuknya. Isinya membuat Manoj menjadi tenang karena Srada menuliskan, "Saya tidak peduli apakah kamu lulus menjadi IPS atau menjadi penggiling tepung. Satu hal yang pasti, saya tidak akan meninggalkanmu." Srada ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama Manoj. Akhirnya Manoj bisa bernafas lega. Ia menjadi lebih tenang saat dipanggil masuk ke ruangan wawancara. Tim penguji masih mempertanyakan soal kegagalan Manoj. Manoj berkata,
bahwa saat ujian berlangsung, ia dibantu oleh para guru untuk memberikan kunci jawaban. Namun pada tahun berikutnya, hanya Manoj yang lulus tanpa berbuat curang. Manoj bersyukur meskipun nilainya tak tinggi seperti teman-temannya yang lain. Olehnya ia merasa lebih pantas lulus menjadi petugas IPS. Ia sangat percaya diri akan menuntaskan semua masalah. Tapi, jika ia gagal dalam tes terakhirnya, Manoj akan kembali mengabdi sebagai guru saja. Last attempt है मैम. Tujuan utamanya untuk memperbaiki negara ini yang telah dipenuhi oleh orang-orang korup dan tidak jujur. Jawaban Manoj tak terlalu mendapat respon dari Dr. Mehta. Tes wawancara Manoj pun berakhir, di mana Manoj tak sengaja mendengar percakapan di antara para penguji. Apalagi ketika Dr. Mehta mengatakan bahwa dirinya sangat sombong. Hal itu membuat Manoj merasa ia pasti akan gagal dalam tes wawancara ini. 1 bulan kemudian hasil tes wawancara pun diumumkan. Namun Manoj tak siap melihat hasil akhir tersebut karena terngiang-ngiang kata Dr. Mehta. Ia lalu meminta Srada sendirian melihat pengumumannya. Setelah mencari nama Manoj Kumar Sarma di papan pengumuman, air mata bahagia menetes di pipi Srada yang menjadi pertanda bahwa Manoj telah dinyatakan lulus. Manoj tak kuasa menyaksikan keberhasilannya. Seketika sujud syukur, apalagi yang menjadi peringkat pertama di antara peserta lainnya. Perjuangan Manoj selama ini dan penderitaan hidup yang dia alami kini tidak mengkhianati hasilnya. Tak lama kemudian Gauri dan lainnya juga turut berbahagia atas keberhasilannya ini. Kemenangan Manoj adalah kemenangan mereka semua. Terutama untuk kekasihnya, Srada, yang telah menemani dan menerima kesederhanaan Manoj. Bagaimana bisa Manoj lulus dengan predikat tertinggi dalam tes wawancara itu? Rupanya semua penguji sangat mengapresiasi kejujuran Manoj. Mereka berkata, orang seperti Manoj berani dan jujur sangatlah dibutuhkan di instansi ini. Bahkan perekrutan ini tidak ada artinya jika Manoj tak diluluskan dalam seleksi IPS. Keberhasilan Manoj lulus sebagai petugas IPS telah sampai di telinga keluarganya. Ibunya tak sabar melihat putranya mengenakan seragam polisi. Begitupun ayahnya, Ranvir, bergegas untuk menemui mantan atasannya. Karena si koruptor itu harus tahu bahwa ia telah menghina ayah seorang petugas polisi IPS. Kini Manoj bukanlah pria biasa. Dia adalah seorang petugas IPS. Hingga setahun kemudian Manoj Kumar Sarma datang ke salah satu kantor polisi. Semua polisi menaruh hormat terhadapnya, tapi Manoj yang dihormati oleh DSP di sana malah berbalik menghormatinya. Karena dia adalah Dushan, idolanya selama ini. Tujuan kedatangan Manoj menemui DSP Dushan untuk mengantarkan undangan pernikahannya. Undangan pertamanya diberikan kepada DSP Dushan, karena Dushan adalah sosok yang paling berpengaruh dalam hidupnya. Bahkan Dushan sendiri tak menyadari bahwa petugas IPS di hadapannya ini adalah Manoj, pemuda yang nekat asal Cambal yang pernah ia temui sebelumnya. Dushan sangat bangga Manoj telah berhasil menjadi orang sukses. Acara pernikahan Manoj dan Srada berlangsung meriah di desanya. Keberhasilan Manoj sebagai petugas IPS yang berasal dari desa membuat semua petugas pemerintahan bahkan MLA tidak lagi berani berbuat korup karena jabatan mereka telah dilengsarkan. Pandey sebagai jurnalis juga menunjukkan kenyataan bahwa orang jujur seperti Manoj bisa berhasil menjadi polisi kok. Maka hal besar bisa dilakukan untuk perbaikan di negara ini. Dan film ini pun berakhir.